Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Nusantara, mucho gusto. Senang bertemu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih di malam hari ini. Sebelum kita tidur, kita baca firman Allah, kita berdoa, dan jangan lupa mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Allah dari YouTube Jurnal Simon Official. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Anda yang sudah mensubscribe saya dan yang sudah terus mau menonton, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap sebagaimana visi saya, Tuhan memberikan Anda kekuatan untuk hidup dalam Tuhan, dan terus kasih Anda ketakutan Anda atau takut akan Tuhan akan senantiasa mengisi hidup Anda dan taat kepada Dia. Puji nama Tuhan. Saya akan melanjutkan tadi pagi, ya, mohon maaf tadi pagi itu sedikit agak ada goncangan-goncangan. Ya, begitulah. Ya, saya berharap Anda tetap mau mendengarkan suaranya walaupun ada itu saya tidak tahu, tapi saya melihat ada yang tidak beres gitu ya. Tapi itu di luar jangkauan saya. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan dalam Yohanes 10 ayat 9 dan ayat yang ke-11. Dari Yohanes 10 sampai 21 sebenarnya ya, tapi saya akan bacakan dari 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi domba yang baik itu adalah, ya, yang tadi pagi saya katakan, domba yang baik itu mendengar, mengikuti gembala. Yang kedua, yang ketiga mengenal suara gembala. Yang keempat, lari dari gembala asing. Yang kelima, domba itu pasti selamat. Ya, tadi sudah kita baca. Jadi selamat di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan engkau. Itu sebabnya dikatakan, akulah pintu, akulah juru selamat. Jadi percaya saja kepada Tuhan, engkau akan selamat. Dan luar biasa, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, tidak binasa, tidak binasa. Artinya selamat, 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 selamat. Ya, bukan selamat agung ya, selamat di dalam anugerah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Itu dambaan setiap orang bisa masuk ke dalam surga yang mulia karena ada siapa gembala kita yang menuntun kita. Tuhan tahu jalannya ke situ, Tuhan tahu jalannya ke situ. Seringkali saya bilang kalau Anda datang ke kampung saya membawa Anda akan sampai dengan selamat di sana. Ya. Demikian juga Tuhan, Dia sudah turun dari surga, datang dari surga, lalu kemudian naik lagi untuk menyediakan tempat bagi kita. Nanti Dia jemput kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang ke-6, menemukan padang rumput saat keluar masuknya. Haleluya. Artinya Anda menikmati kelimpahan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Memang Alkitab katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahannya. Haleluya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dibawa pengembalaan Allah dan menjadi dombanya Allah,
dombanya Allah akan menikmati segala kelimpahan. Kelimpahan dalam hal keuangan, kelimpahan dalam kesehatan, kelimpahan dalam berbagai-bagai hal yang ketika engkau mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, seluruh apa yang Tuhan punya, ketika engkau beriman kepadanya, ketika engkau percaya kepadanya, Tuhan mampu menganugerahkan itu kepada emas dan perak. Dia yang punya. Saya tidak bisa berkata, dalam nama aku tidak mempunyai emas dan perak. Kalau dulu kan siapa kalau dia mau mengusir setan kan, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunyai dalam nama Yesus berjalanlah. Ada pendeta-pendeta sekarang mengatakan emas dan perak aku tidak punya. Tapi itulah ya, saya mau katakan Tuhan memberikan kelimpahannya bagi kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan upahnya yang layak kepada kita ketika kita dengan setia. Jadi kesetiaan kita bukan diukur soal banyaknya jemaat yang kita layani, tapi kesetiaan kita, kecintaan kita bagaimana kita dengan Dia, hidup dengan Dia. Jadi beda daerah kami ini dengan daerah mungkin daerah-daerah kantong-kantong Kristen di sana. Tapi saya mau katakan kesetiaan saya kepada Tuhan, sekalipun dalam badai yang sangat luar biasa, tapi saya mau tetap bertahan melayani Tuhan di negeri yang mungkin tidak ada pengharapan ini. Tapi saya bisa melihat Allah berkarya, Allah mengerjakan hal-hal yang dasar, Allah mengerjakan hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan saya berpikir. Tetapi Tuhan mampu memberikan kelimpahannya kepada, walaupun ada orang-orang yang iri, sirik dan lain sebagainya, sampai apa yang diberkati Tuhan diambil dengan cara ya baik. Tapi saya tetap yakin dan percaya Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memberikan kembali di dalam nama Yesus. Jadi jangan takut. Tuhan memberikan kelimpahannya bagi kita. Haleluya. Yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, yang ketujuh, ke-8 ya, mengenal gembalanya, selamat menemukan padang rumput, menikmati kelimpahan, dan mengenal gembala. Apakah Anda mengenal gembala Anda? Kalau di bumi ini mungkin Anda kenal, tapi apakah Anda mengenal sang gembala kita yang mengembalakan kita sebagai dombanya? Saya mau katakan selama gembala di dunia ini, gembala manusia, dia nggak akan pernah sempurna. Tapi saya mau katakan nanti ketika sang gembala agung itu turun, dia adalah gembala yang sempurna. Selama engkau masih digembalakan oleh manusia di bumi ini, maka akan selalu ada hal-hal yang tidak mungkin sesuai dengan hati Anda. Tapi saya mau katakan, ketika engkau menikmati hal itu, bawalah di dalam doa. Bukan malah memperguncingkannya, bukan malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Sudah saatnya engkau dewasa dalam Tuhan. Sudah saatnya engkau tidak lagi minum susu, tetapi sudah saatnya engkau makan makanan yang keras. Dan kalau engkau mengenal gembala, maka engkau tidak akan pernah melakukan hal itu. Tapi banyak orang tidak mengenal gembalanya, sampai-sampai dia rela memfitnah gembalanya, sampai-sampai menjelek-jelekkan gembalanya, sampai-sampai ya yang tidak layak bisa dikonsumsi. Haleluya, haleluya. Anda belum pernah difitnah kawin lagi kan? Anda belum pernah difitnah berzina, Anda belum pernah dibilang makan. Tapi saya sudah menikmatinya. Dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang saya kenal. Dia adalah pembela saya. Makanya saya bilang kepada para sahabat-sahabat saya, YouTuber saya katakan, kalau Anda tidak siap difitnah dan kalau Anda masih menggunakan hak-hak Anda untuk membela diri, tidak usah menjadi YouTuber. Karena apa? Anda tidak berkurang apa-apa ketika Anda dihina. Anda mau namanya dicemarkan, dikatakan dicemarkan, nggak usah takut. Anggap itu menjadi sebuah promosi. Anda tidak akan pernah hilang dengan kata-kata yang kotor, yang jahat dari orang lain. Tapi bahwa Anda semakin hebat. Yesus saja dibilang gila kok. Yesus saja dibilang
setan. Yesus saja dibilang pemabuk, peminum, pelahap, nggak benar, penghujat. Nggak usah takut. Apakah Yesus membalasnya? Enggak. Tapi Yesus kenapa? Karena dia mengenal Bapaknya. Sama dengan kita, kalau kita mengenal Bapa, mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus, ya biarkan orang mulut-mulut mereka, hati-hati mereka, ya biarkan saja dia mereka ngomong. Tapi yang penting, engkau dengan Tuhanmu harus tetap baik. Engkau dengan Tuhanmu harus tetap konsisten, punya hubungan yang baik. Kalau engkau mengenal Allahmu, maka biarkan pembalasan milik Tuhan. Alkitab mengatakan, vengeance is mine. Pembalasan adalah milikku. It is not yours. Itu bukan milikmu. Makanya ketika saya dipitnah, kalau dilaporin ke polisi saya hadapi. Tapi saya nggak pernah membalas tuh. Walaupun dibilang orang Pak polisi itu lapor balik, enggak. Karena bagi saya, kalau saya melakukan itu kualitas saya sama dengan mereka. Nggak perlu takut. Makanya dalam 3 bulan ini saya sudah mempersiapkan diri. Setahun yang lalu sebenarnya Tuhan berikan visi ini untuk masuk di YouTube. Tapi karena saya memang nggak tahu. Tapi Tuhan katakan untuk memakai alat ini. Baru 3 bulan bisa terlaksana. Bulan 9 saya mendaftarkan. Ya, bulan 9 akun saya masuk. Lalu baru bulan 3 9 2020 itu saya mendaftarkan. Tapi nggak ada isinya. Tapi saya tidak akan pernah lupakan 14 Maret. 14 Maret itu 2021. Itu saya mulai YouTube. Dengan segala apa yang ada pada saya. Anak saya bilang, "Pak, nggak ada apa-apa, pakai yang ada di tanganmu." Pakai aja yang ada di tanganmu. Yang penting firman Allah itu sampai. Yang penting firman Allah itu sampai kepada mereka. Kalau engkau mengenal Allah, engkau tidak akan pernah berkecil hati dalam menyampaikan firman Allah. Ada kesalahan mungkin di sana 1-2, ada pasti. Manusia tidak sempurna. Tapi bukan karena ketidaksempurnaan saya lalu saya menyerah, tidak. Tapi akan saya terus memperbaiki diri untuk bisa melihat yang jauh lebih baik, untuk bisa mengatakan yang jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Dan perkataan saya tidak ingin perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang diurapi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa, saya berpuasa untuk ini. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan meneguhkan Anda yang mendengar. Tuhan yang akan menguatkan Anda. Tuhan yang akan menolong Anda. Yang tadinya mungkin tidak berdaya, tetapi dengan mendengarkan firman Allah, Anda bisa dikuatkan, bisa diberikan harapan. Karena saya tidak hanya berkata-kata, tapi saya sudah mengalami, sudah menikmati apa yang saya katakan. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mengenal keperkasaannya, saya mengenal kuasanya, saya mengenal mujizatnya. Bukan hanya saya mengenalnya, tetapi saya sudah menikmatinya, sudah merasakannya, merasakan pertolongannya, merasakan mujizatnya di tengah-tengah pelayanan saya di bumi Lombok ini. Pernah saya mau menyerah? Pernah. Saya lama bergumul untuk mau hengkang dari pulau ini karena situasi dan kondisi yang ada. Tapi saya tetap merasakan bagaimana orang datang yang tidak mengenal saya datang ke pulau ini. Mencari saya, yang ada orang di tepi pantai yang saat ini hatinya sedang gundah gulana. Dan saya diteguhkan untuk itu. Jangan berangkat dari pulau ini. Secara manusia sebenarnya saya ingin. Tapi ada orang yang Tuhan pakai yang tidak mengenal saya, yang tidak tahu siapa saya. Tetapi Tuhan mengatakan kepadanya untuk saya tidak meninggalkan negeri ini, daerah ini. Dalam itu maka saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya akan terus menyerahkan diri di pulau ini. Dengan segala situasi dan kondisi apapun, saya akan tetap secara daging. Saya ingin pelayanan-pelayanan yang banyak manusia. Tapi Tuhan masih tetap berkata, kau harus di sini. Nantikan. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan percayakan. Tetapi saya akan tetap mau setia kepada Dia. Saya akan mau tetap setia melayani Dia. Saya mengenal Dia. Saya minta pindah sebenarnya dari pulau ini.
Saya tidak ingin berlama-lama di pulau ini. Tetapi seperti saya katakan tadi, ada orang dari Kalimantan sana yang tidak saya kenal. Sampai saya lacak orang ini apakah dia mengenal saya atau tidak dari sebelumnya. Saya tanya orang-orang yang tinggal di sana, di kakak saya ada di Kalimantan sana, apakah dia mengenal saya atau tidak. Tapi dari mana juga tahu dia saya mau pindah. Dari mana tahu juga saya minta untuk mengundurkan diri dari pulau ini. Tapi Tuhan menyampaikan pesan bagi dia. Dan dia datang khusus ke pulau ini dan menyampaikan itu. Puji nama Tuhan. Jadi kenali alam. Jangan pernah takut. Kalau engkau mengalami kebimbangan, bilang sama dia. Kalau engkau mau keluar, bilang sama Tuhan mau keluar. Kalau Tuhan belum ngomong sama kamu, jangan kamu keluar. Jangan kamu bertindak sendiri. Tapi Tuhan akan punya cara untuk melakukan itu. Tuhan punya cara. Jangan takut, jangan bimbang. Kenali alammu. Kalau itu dari jeritan hatimu, pasti Tuhan akan mengirimkan pesan. Kalau itu keinginan hatimu, pasti Tuhan akan mengirimkan. Tuhan katakan itu keinginanmu Simon, bukan keinginan. Itu keinginanmu untuk pindah, bukan keinginanku. Padahal saya sudah berdoa pada awalnya dari Surabaya, di mana engkau tempat kali pertama mengirim aku, disitulah aku selama umur hidupku. Tapi karena susahnya kehidupan itu, karena beratnya cobaan-cobaan yang saya alami di sini, akhirnya ingin juga hijrah gitu. Tapi saya tidak ingin menyukai hati Tuhan, saya tidak ingin menyakiti hati Tuhan, tapi saya ingin minta restu dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak restui, maka saya tidak akan pernah melangkahi Tuhan. Saya lebih baik melawan manusia yang melanggar perintah Tuhan. Saya akan lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan itu sudah harga saya. Jadi kalau ada orang-orang yang melanggar, apalagi adik ART saya adalah orangnya yang paling sewot. Karena saya konseptor dari pembuatan adik ART itu. Jadi saya tahu persis mana yang dilanggar, mana yang tidak. Sedikit saja orang saya akan tahu. Mungkin saya sudah lupa di mana pasal-pasalnya. Tapi saya konseptor di pikiran saya dan di hati saya masih ada. Karena saya mengenal Allah, jadi saya belajar mau taat sesuai dengan firman Allah. Saya mau taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau manusia tidak taat kepada Allah, saya akan tinggalkan manusia itu. Tapi kalau dia taat, saya akan bela. Saya adalah pembela Jokowi habis-habisan, mati-matian. Dari 10 tahun yang lalu, saya adalah pembelanya. Ketika dia dinyinyiri, saya akan terus berdoa kepada Tuhan, tolong dia, presidenku, bapakku. Jadi kalau Anda dengar ada komentar-komentar di apa bapakku, itu saya yang mengatakan, bapakku. Itu, ya. Saya ingin apa? Karena saya mengenal Allah, supaya membela yang benar, tapi memperingatkan orang-orang yang melanggar. Itulah tugas saya. Itulah tugas kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, berkati firman-Mu. Biarkan kami menjadi gembala yang baik, domba yang baik, selamat, menemukan padang rumput hijau, menikmati kelimpahan, ya, dari sang gembala, lalu mengenal gembala yang maha dahsyat, yang maha kuasa. Kalau kami mengingat akan diri kami, betapa Tuhan itu sangat baik. Betapa tidak. Saya yang berdosa, kita yang berdosa, semua kita. Tapi ya, Dia selamatkan kita. Dia beri yang terbaik. Oh, haleluya, haleluya. 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 Ada banyak orang membalas kebaikan, air susu dibalas dengan air tuba. Tapi saya mau katakan kepada kita, sambut, responi segala kebaikan Tuhan dengan ketulusan kita juga untuk melakukan kehendaknya. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa bagi presiden kami dan wakil presiden. Tuhan terus memberkati presiden kami dan wakil presiden. Beri terus kekuatan kesehatan daripada Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini, sehingga beliau tetap mempunyai hikmat untuk mengatasi situasi yang pelik ini Tuhan di bangsa kami karena corona ini. Tuhan, hamba terus mau berdoa mendukung beliau. Hamba tidak dapat mendukung apa-apa selain dalam doa. Tuhan tolong, biarkan Tuhan terus menolongnya
memberikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Keluarganya semua diberkati. Dan juga para menteri, para pejabat, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam PPKM ketat ini kami juga berdoa dan biarkan bangsa Indonesia bisa menyadari keputusan yang telah diambil demi menyelamatkan kehidupan. Kami tahu kehidupan ini lebih penting dari segala-galanya. Tapi kami tahu juga ada banyak mungkin yang berada di garis kemiskinan, ada garis prasejahtera yang harus bekerja baru mendapatkan makan. Yang bekerja pagi hari baru bisa makan mungkin di malam hari. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami tahu Tuhan selalu punya solusi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, Tuhan memberkati Aras Nasional juga Tuhan berkati, GP juga Tuhan berkati, dimanapun ada Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kebaikan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, mari angkat tangan, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kejahatan saya. Sucikan saya dengan kuasa darah-Mu. Saat ini saya mengaku membuka hati untuk Engkau Tuhan, bahwa masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadi Raja dan penguasa dalam hidupku. Saat ini saya percaya, yakin Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Ingat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada Yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat bagi Anda yang sudah mengambil keputusan yang hebat dalam hidup Anda. Inilah keputusan terhebat yang pernah Anda ambil selama Anda hidup, karena Anda mengambil arah yang benar untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan bagi Anda yang mau menerima transformasi dari Tuhan. Anda jenuh berbuat dosa, Anda setiap kali melakukan ikrar, senantiasa Anda langgar dan tidak pernah Anda memenuhi ikrar Anda. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Tuhan Yesus sangat sayang padamu. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Buka hatimu. Saya ingin Roh Kudus membaptiskan engkau saat ini juga. Karena hanya dengan itulah engkau akan memperoleh kekuatan, memperoleh anugerah, memperoleh arah yang benar. Kau tahu keinginan Allah, kehendak Allah, dan kau diberikan kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Terima kasih, lihat tangan yang ditaruh di dada mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka ingin transformasi Tuhan. Tetapi mereka tidak berdaya dan mereka mengakuinya di hadapan Bapa di surga. Mereka butuh uluran tangan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya dimanapun mereka ada, yang menaruhkan tangan mereka di dada mereka, yang meminta transformasi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau putuskan setiap rantai dosa itu dari hidup mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, putuslah rantai dosa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kalau engkau sakit, apapun sakitmu, saya akan terus mau bersedia untuk berdoa bagimu. Seberapa banyak pun, saya ingin terus berdoa bagi Anda, berdoa dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kalau engkau ingin di ruangan secara khusus, Anda mungkin bisa melalui WhatsApp saya. Saya akan berdoa untuk Anda secara khusus. Saya akan bawa Anda dalam doa puasa saya yang masih berlangsung hingga hari ini. Jadi jangan takut. Tuhan pembela, Tuhan penolong. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau sakit COVID, taruh di kepalamu, di atas kepala. Tanganmu di atas kepala. Dan engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Apapun sakit. Mari kita sama-sama bermohon kemurahan Tuhan. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Percayalah, saya sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan.
di dalam kehidupan ini. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan masih tetap sayang padamu, masih tetap cinta padamu. Dengan segala keadaanmu ini, Tuhan masih sayang. Baik mereka-mereka yang ada di luar sana, baik mereka-mereka yang belum percaya, baik mereka-mereka yang sudah percaya, Tuhan sangat sayang padamu. Kalau engkau menderita, minta. Apa saja yang kau minta, kau percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Kalau engkau minta sembuh, maka diberikan sembuh. Oh haleluya, haleluya. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat tangan yang ditaruhkan di atas kepala mereka secara khusus. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Setiap kali kami mengingat orang-orang yang telah diambil oleh Tuhan, itu membuat hati hamba-Mu yang hancur, Tuhan Yesus. Karena COVID ini ada banyak keluarga berpisah, ada banyak keluarga kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, apa yang akan kukatakan kepada selain bermohon kepada hentikan ini semuanya. Berfirmanlah, lenyapkanlah COVID ini dari Indonesia, bahkan doaku sampai seluruh dunia, Tuhan Yesus. Karena kalau Engkau berfirman, lenyaplah COVID-19 dengan segala variannya, maka dia akan lenyap. Kalau Engkau yang berfirman, Tuhan. Tapi hamba tidak tahu apa maksud dan rencana-Mu bagi Indonesia, bagi dunia ini. Selain hamba hanya bisa bermohon kepadamu, keputusan ada di dalam tangan. Tapi hamba tetap bermohon kepadamu untuk tetap Engkau menaruhkan belas kasihan bagi mereka-mereka yang sedang COVID saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang COVID, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan bahwa Tuhan sangat mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi orang yang sakit COVID ini, Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan, sembuhkan mereka. Jamah mereka. Jangan ada lagi korban karena korban COVID ini, Tuhan Yesus. Jangan ada lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba bermohon kepadamu. Hamba bermohon kepadamu Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Sembuhlah Engkau oleh kuasa Yesus. Sembuhlah Engkau. Sembuh. Be healed in the name of Jesus Christ. Sambutlah dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Katakan, aku sembuh, terima kasih Tuhan. 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 Aku sembuh. Dan kepada mereka yang berjuang di garis depan ini, para dokter, para perawat, volunteer, juga kepala-kepala daerah, Tuhan, polisi, APRI, kejaksaan, siapapun yang terlibat di depan ini, Tuhan, dalam menangani, dalam bertanggung jawab untuk menangani. Kami tahu ada juga banyak kepala daerah yang meninggal oleh karena COVID, wakilnya dan lain sebagainya, Tuhan. Para anggota dewan, dan banyak, Tuhan. Mereka tidak berdaya menghadapi COVID ini. Hamba hanya berdoa kepadamu, hamba yakin sekali akan kekuatan yang Tuhan bisa anugerahkan kepada mereka. Yaitu kuasa-Mu Tuhan, sehingga virus tidak akan mampu menembusnya. Sama seperti Engkau memagari Ayub. Selama pagar itu Engkau tidak buka, maka dia tidak akan bisa masuk. Setan pun tidak akan bisa masuk. Tapi ketika Engkau membukanya dengan maksud menguji orang tersebut, dengan maksud untuk menyatakan kemuliaan, siapakah yang berdosa? Kata firman Allah, tidak ada seorang pun yang berdosa, terkecuali pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, selamatkan juga mereka, tolong mereka Tuhan, berkati mereka, darah-Mu membasuh mereka Tuhan. Mereka telah berjuang memberikan yang terbaik bagi anak bangsa. Kami tahu ada banyak mereka yang menjadi korban, seperti korban-korban COVID lainnya Tuhan.
Bapa, belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu. Belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas mereka, turun amarah ini bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan Engkau yang sakit. Percayalah apapun sakit penyakitmu malam ini Tuhan akan menjamah engkau dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu Tuhan, turunkan tanganmu, ulurkan tanganmu menjamah mereka. Jamah, 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 jamah Tuhan, jamah. Jamah satu demi satu. Jamah Tuhan yang mereka yang di pembaringan, di tempat tidur, di rumah, di mobil, dimanapun ada, di tempat isolasi, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah mereka, jamah mereka Tuhan. Setiap air mata orang kudus, orang percaya Kau taruh dalam kehidupan-Mu Tuhan. Hamba tidak bisa menolong mereka Tuhan, tapi Tuhan, hamba percaya Engkau bisa menolong, karena hamba percaya Engkau tidak mengenal jarak maupun ruang maupun waktu. Saat ini kami berdoa, Engkau bisa menjawab manapun mereka ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukurlah, bersyukur pada Tuhan, bersyukur Engkau sembuh yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisa berkata-kata, yang lumpuh berjalan beratahir, yang kanker sembuh, tumor sembuh, hepatitis A sampai E sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diabetes sembuh dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau, sembuh. Apapun penyakitmu sebutkan, Engkau sembuh. Malam ini lawatan Allah sedang terjadi bagimu. Yang Engkau yang mendengar ini, lawatan Allah sedang terjadi bagimu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan yang berat, Yesus mengundang engkau, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kedua belah tanganmu, serahkan semua dalam tangan Tuhan dan percayalah, Tuhan juga mampu menolong engkau. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan, karena Ia menyerahkan. Mari kita berdoa. Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang sedang terulur naik ke atas, dan hamba berdoa, ulurkan tanganmu menopang mereka, pegang dan genggam tangan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tidak tergelincir. Kuatkan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah kebaikan Tuhan, terimalah kasih sayang Tuhan, terimalah belas kasihan Allah dalam nama Yesus. Dipulihkan usahamu, dipulihkan pekerjaanmu, dipulihkan rumah tanggamu, dipulihkan bisnismu, dipulihkan usahamu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan satu hal yang saya minta kepada, baptiskan mereka semua dalam kuasa Roh Kudus. Masuk dalam kehidupan setiap pribadi yang mendengarkan syarat ini, Bapak di surga, dalam nama Yesus. Baptiskan mereka, baptiskan mereka, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa bagi mereka sehingga mereka tetap kuat dalam Engkau, mereka tetap punya pengharapan kepada-Mu
Tuhan. Mereka tidak akan mengenal jalan buntu karena Tuhan menjadi kepercayaan yang mereka andalkan selama hidup mereka. Karena Tuhan tidak pernah mengenal jalan buntu. Selalu ada mujizat, selalu ada kemurahan, selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Yesus. Dan doa saya, saran saya, supaya kita masuk ke tempat-tempat peribadatan dimanapun kita berada, di tempat terdekat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, mengalami terobosan Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan, mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya terima kasih kepada Anda yang sudah menonton, subscribe. Yang penting bahwa saya mau katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus, dan harapan saya Anda semakin teguh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya, dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Allahku akan mencukupi. Ya, puji Tuhan. Kalau dia nangis di hadapan Tuhan, nangis, hancur hati di hadapan Tuhan, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan beri, pasti Tuhan kasih, pasti. Haleluya. Dan karena firman Allah katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Percaya. Kalau nggak dikasih, nangis seperti anak-anak itu loh. Ya, saya suka nangis di hadapan Tuhan. Ya, apalagi hari-hari ini. Aduh, saya mau katakan, setiap kali saya berjalan, kadang-kadang bisa air mata saya nyucur itu. Kalau saya mengucapkan syukur 1000 setiap hari, 10 pujian setiap hari. Ini saya sudah memberikan ucapan syukur saya yang ke-1000 kali. Sampai hari ini sudah 1000 kali. Ya, pujian belum sampai, masih ada 6. Ya. Jadi ya, puji nama Tuhan, tetapi saya akan mengharapkannya nanti. Dan puji nama Tuhan, biar kita bersyukur dari hati kita yang paling dalam. Jadi segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Kalau kita mau tidur malam ini, jangan lupa baca firman Allah, berdoa, menyerahkan diri. Kalau engkau tidak bisa tidur, tidur itu karunia Tuhan. Jangan tidur dengan obat penenang, tapi tidurlah dalam karunia Allah, supaya engkau kekuatanmu cepat pulih. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Kalau belum bisa tidur, Tuhan bilang, Tuhan, aku belum bisa tidur ini loh Tuhan, tapi aku mau tidur, aku nggak mau pusing, aku nggak mau bingung. Biar kalau Tuhan nggak mau bingung, ya bingung sendiri. Tapi biarkan dombamu ini tidur. Percaya. Nah, saya bilang begitu sama Tuhan, betul, ya. Betul, saya bilang begitu. Kalau saya nggak bisa tidur, saya bilang begitu sama Tuhan. Kalau sama Tuhan pusing-pusing sendiri, kan Tuhan nggak akan pernah pusing, kita yang pusing. Tapi kalau kita sudah menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, rasakan, nikmati kasih dan kuasanya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam bagi kita semua Bapak Ibu, semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.